di record. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa. Dimulai dari surah Al-Fatihah, lalu doa belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, udah ada bukunya? Sudah siap? Abaikan saja. Buku tulis, buku cetak, alat tulisnya tentu jangan lupa. Siapkan minum juga biar nggak bolak-balik kalau haus, sama misalkan mau sambil makan cemilan juga tidak apa-apa. Ya, minggu kemarin kalian menulis sebuah ayat ya. Ayat apa? Surah apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 kalau nggak salah. 183. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Nah, di bab ini walaupun memang bukan bulan puasa, kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, saja yang akan kita pelajari poinnya itu yang pertama adalah pengertian puasa. Yang kedua, ketentuan puasa Ramadan. Yang ketiga, amalan puasa Ramadan. Dan yang keempat, hikmah puasa Ramadan. Nah, yang pertama adalah pengertian puasa.
Dalam bahasa Arab, puasa adalah as-saum atau as-siyam. Yang artinya menahan atau mencegah ini menurut bahasa. Secara istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini adalah pengertian puasa. Jadi, puasa itu harus ada aturannya. Enggak hanya puasa selain yang dilakukan oleh di luar orang Muslim. Mereka puasa ada puasa, tapi tidak seperti yang dilakukan orang Muslim. Orang Muslim ada aturan seperti waktunya, apa saja yang dikendalikan atau ditahan. Dan beda kalau orang Muslim yang melakukan puasa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, Muslim yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Yaitu gembira ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah kelak di akhirat. Seperti sabda Rasulullah, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu punya dua macam kegembiraan. Yang satu macam kegembiraannya ketika berbuka puasa. Dan yang satu lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Kenapa orang yang berbuka itu bergembira? Karena kurang lebih dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu ada 14 jam ya, ia tidak makan, nggak minum. Jadi ketika saat yang ditunggu tiba yaitu adzan maghrib, orang yang berpuasa akan merasa gembira. Begitu juga kegembiraan yang satu. Begitu saat berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, orang yang berpuasa akan merasa kebahagiaan yang luar biasa. Dia dipersilahkan masuk ke surganya dengan panggilan yang menyenangkan hati. Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai jiwa yang tenang,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, itu adalah kegembiraan yang diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, di bab kali ini kita fokus dalam pembahasan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ada ketentuannya. Jadi puasa Ramadan ini punya syarat wajib, punya syarat sah, punya rukun, punya sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja syarat wajibnya? Yang pertama berakal. Berakal berarti orang ini tidak gila, punya pikiran yang sehat, bisa berpikir. Jadi syarat wajib yang pertama itu harus berakal. Jadi kalau orang yang namanya orang gila, nggak mungkin bisa puasa. Yang kedua, balig. Balig itu cukup umur. Rasulullah bersabda 3 orang terlepas dari hukum. 1 orang yang sedang tidur hingga ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Anak-anak sampai ia balik tentunya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya sudah mimpi basah atau sudah tumbuh jakun di lehernya. Suara sudah berubah menjadi yang tadinya seperti anak kecil, mulai berubah menjadi suara orang dewasa laki-laki. Dan perempuan juga berbeda. Perempuan salah satu yang mudah dikenali perempuan balik, yaitu yang pertama sudah datang bulan. Lalu suaranya sudah semakin merdu, tidak seperti anak kecil lagi. Itu adalah tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga syarat wajibnya yaitu kuat berpuasa. Orang lemah karena sudah sangat tua atau sakit boleh tidak berpuasa. Tapi tetap yang namanya orang sakit ketika nanti sembuh harus dibayar kodoknya. Jadi harus diganti puasanya. Misalkan di bulan puasa kita batal sampai 7 hari. Nah, nanti di luar bulan puasa harus dibayar lagi 7 hari. Lalu orang yang sudah tua dan tidak mungkin atau tidak sanggup untuk membayar kodoknya di luar bulan puasa, itu dibolehkan untuk membayar dengan memberi makan orang miskin. Nah, itu yang pertama syarat wajibnya. Yang kedua syarat sah. Syarat sahnya yang paling pertama
harus beragama Islam. Oh, Pak, kan di luar agama Islam juga ada yang puasa. Oh, boleh mereka berpuasa, tapi tidak dapat pahalanya. Kita berbicara konteks puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi puasa yang kita lakukan itu nggak sia-sia, nggak hanya nahan lapar saja, tidak hanya dalam segi kesehatan saja, tapi ada bonusnya, yaitu pahala. Jadi orang yang di luar Islam boleh puasa, tapi apa yang mereka dapat hanya mungkin manfaatnya hanya dalam segi kesehatan. Selebihnya hanya menahan lapar. Tapi kita orang Muslim, sehat iya, dapat pahala juga iya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Ketika orang itu belum mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta yang benar dengan yang salah, puasanya belum sah. Lalu syarat sah yang ketiga, kalau di buku cetak itu syaratnya suci dari darah haid dan nifas. Suci dari darah haid dan nifas. Nah, ketika perempuan sedang datang bulan, biasanya 1 minggu, ini diharamkan untuk berpuasa, nggak boleh puasa. Dan kalaupun maksa puasa, puasanya tidak sah, tidak akan diterima. Jadi, kalau misalkan lagi ada datang bulan, nah, itu nggak boleh puasa. Tinggal nanti diganti aja di luar bulan puasa. Dan perempuan yang punya darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Biasanya lamanya 40 hari. Ini ibu yang sudah melahirkan, haram hukumnya berpuasa, tidak boleh kalau misalkan masih ada darah nifasnya. Tapi tetap harus diganti puasanya di luar bulan Ramadan, harus diqodho. Dan yang keempat, syarat sahnya pada waktu yang diperbolehkan. Nah, ada semua hari umumnya boleh berpuasa ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa sunnah-sunnah lainnya. Nah, ada hari yang tidak boleh untuk berpuasa, yaitu yang pertama Hari Raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri yang pertama, 1 Syawal, itu tidak boleh berpuasa. Dan Idul Adha serta hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu hari-hari yang tidak boleh digunakan untuk berpuasa, haram hukumnya.
Ini adalah syarat syah. Yang ketiga, rukun puasa. Yang baru join, yang belum absen, absen dulu ya. Rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama, niat. Niat dalam hati. Atau niat di lisan kan. Bahwa kita akan puasa. Nah, niat ini ada beberapa pendapat. Ada yang cukup di malam menjelang Ramadan saja kita niat. Ada yang niatnya harus sebelum malam hari sebelum tidur menuju sahur. Ada yang membolehkan juga niatnya setelah sahur, sebelum imsak. Nah, adapun niatnya itu shoma qadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Sudah pada hafal kan? Karena kalau tidak berniat, puasanya tidak sah. Ada hadis yang meriwayatkan malam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari sebelum subuh, maka ia tidak mempunyai puasa. Itu salah satu pendapat yang lain. Nah, yang kedua rukun puasanya setelah niat yaitu menahan diri. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa tadi? Makan, minum. Lalu muntah yang disengaja. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum bisa membatalkan puasa apa dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau misalkan lupa, biasanya awal-awal puasa kan ketika sahur pertama, lalu bangun tidur, biasanya suka lupa, suka langsung ambil minum, suka langsung ambil makan. Nah, kalau yang lupa seperti itu, tidak batal. Barang siapa yang lupa, ia berpuasa, kemudian ia makan dan minum. Dan hendaklah disempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Itu kata Rasul dalam hadisnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau muntahnya sengaja, supaya kelihatan sakit,
Nah, itu batal. Muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Itu yang terpaksa muntahnya, tidak disengaja. Tapi kalau muntahnya disengaja, barang siapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah ia mengqadha atau mengganti puasanya. Jadi percuma. Lalu yang membatalkan puasa, yang ketiga adalah haid dan nifas bagi perempuan. Ini kalau perempuan misalkan sudah jam 5, sudah setengah 6, atau tinggal 5 menit lagi sudah buka. Tiba-tiba keluar darah haid. Keluar darah haid itu menyebabkan batal. Jadi harus diganti puasanya. Walaupun tinggal beberapa menit lagi tetap harus diganti karena puasanya tidak sempurna, tidak full sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau lagi tengah hari atau lagi sudah sahur bangun tidur, keluar darah haidnya, puasanya batal, tidak boleh diteruskan. Begitu juga sama ketika sudah asar atau bahkan 1 jam lagi menuju terbenamnya matahari, keluar darah haid, atau misalkan ada orang tuanya atau tantenya melahirkan, otomatis keluar darah nifas. Nah, itu puasanya tidak boleh dilanjutkan. Jadi perempuan yang ketika puasa darah haidnya keluar atau darah nifasnya keluar, puasanya batal, harus dibatalkan. Dan diganti di lain hari ketika haid dan nifasnya sudah selesai. Dan yang keempat, hilang ingatan. Atau gila. Lagi puasa dia hilang ingatan. Dia gila, otomatis puasanya batal. Lalu setelah hal-hal yang membatalkan puasa, ada sunnah. Sunnah puasa. Yang pertama, makan sahur. Pak, boleh kalau nggak makan sahur puasa? Boleh, asal kuat. Tapi Rasul mencontohkan sahur. Rasul bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu berkah. Bisa menguatkan badan dan menahan lapar karena puasa. Jadi tidak wajib ya makan sahur ini. Kalau misalkan telat bangun nih, bangun jam 7. Puasa hukumnya tetap wajib. Jangan karena nggak sahur, jadi nggak boleh puasa. Nggak. Lalu sunnah puasa yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur.
dan menyegerakan berbuka. Jadi sahurnya Rasul itu biasanya 10 menit sebelum azan. Dan selalu menyegerakan berbuka. Rasul bersabda, senantiasa umatku selalu dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi akhir itu mepet-mepet sebelum sebelum terbit fajar. Dan ketika terbenam matahari itu sudah harus langsung buka, jadi disegerakan. Dan sunnah selanjutnya membaca doa buka puasa. Doanya yang kita pelajari di buku yaitu Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadz dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu doanya yang kita pelajari di buku cetak. Lalu sunnah puasa selanjutnya adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Seperti ngomong kasar, berbohong, bertengkar, jahilin teman. Walaupun puasanya tetap sah, tapi mengurangi pahala puasa. Lalu sunnah selanjutnya memperbanyak amal. Jadi yang diperbanyak ini amal kebajikan, bukan hal yang tidak berguna seperti ngomong kasar tadi, berdusta, bertunggal, bertengkar, berjail sama teman. Nah, justru yang diperbanyak harus amal kebajikan, seperti sodako, baca Al-Quran. Nah, ini yang harus diperbanyak, karena pada bulan puasa, pahalanya berbeda dengan bulan-bulan di luar bulan puasa. Dan keempat, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Atau air. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berbuka dengan rutob kurma tua sebelum sholat. Kalau tidak ada, minum beberapa teguk. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, disegerakan. Sebelum sholat, Rasul biasanya makan atau berbuka dengan kurma tua. Baru sholat, dan lanjut setelah sholat makan besar. Lalu sunnah berikutnya adalah memberi makan
Orang yang berpuasa. Barang siapa, kata Rasul, yang memberi makan untuk berbuka bagi yang berpuasa, maka ia mendapat ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu. Tidak kurang sedikit pun. Jadi kita puasa punya satu pahala puasa. Lalu kita beri makan kepada orang yang berbuka. Kita dapat satu lagi. Dan yang terakhir sunnahnya adalah itikaf. Berdiam diri di masjid. Biasanya ini di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Setelah sunnah, ada lagi orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak puasa karena dikhawatirkan sakitnya tambah parah. Jadi kalau kita sakit terus kita puasa, kira-kira puasa ini bakal bikin sakit kita tambah parah, kita boleh tidak puasa. Tapi kalau sakitnya sakit biasa, hanya patah-patah ya. Sakitnya hanya flu biasa, belum parah. Terus kalau misalkan dia puasa tidak membuat flu-nya itu tambah parah, orang tersebut masih wajib puasa. Yang kedua, orang yang boleh tidak puasa yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh itu ada kriterianya. Tidak karena jauh dari sini ke rumah. Memang jauh dari rumah Bapak ke sini. Tapi bukan berarti Bapak termasuk musafir. Karena ada ketentuannya. Berapa jaraknya. Gitu. Ada beberapa pendapat, beberapa jarak. Tapi yang dituliskan di buku ini, di buku cetak kalian, itu kurang lebih 80,64 km. Itu sudah masuk ke dalam kategori musafir yang boleh tidak berpuasa. Orang tersebut wajib mengqadha puasanya. Tetap, walaupun boleh tidak berpuasa, tetap harus diqadha. Lalu yang ketiga yang boleh tidak puasa adalah lanjut usia. Orang lanjut usia. Orang yang sudah lemah, orang sudah tua, tidak kuat lagi untuk berpuasa. Karena usianya yang sudah tua. Orang tersebut berkewajiban membayar fidyah. Yaitu bersedekah 3/4 liter atau 2,5 kilogram beras kepada fakir miskin selama tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi satu harinya dibayar 2,5 kilogram beras atau 3/4 liter kepada fakir miskin. Nah, jika kalian nanti sudah tua, jangan karena sudah merasa lanjut usia boleh tidak berpuasa gitu ya. Misalkan nanti Bapak umurnya sudah 70 tahun.
Terus Bapak merasa masih kuat, masih sanggup. Nah, itu tetap wajib puasa. Yang dimaksud di sini orang yang memang sudah tua renta, sudah lemah, tidak sanggup lagi, yang boleh tidak berpuasa di sini. Lalu yang boleh tidak berpuasa, yang lainnya itu yang sedang hamil. Dan menyusui. Nah, bagaimana kriteria yang boleh bayar fidyah saja? Yang tadi yang lanjut usia yang sudah lemah. Musafir tidak boleh, orang sakit tidak boleh. Tapi kalau sakitnya menahun, tidak sanggup puasa lagi, sakitnya sudah parah, tidak sanggup puasa lagi, kalau puasa sakitnya tambah parah, nah ini boleh bayar fidyah. Tapi yang sedang hamil itu harus dikodok. Karena apa? Karena pada saat hamil dia memang tidak kuat, tapi setelah melahirkan ada saatnya dia kuat. Nah, yang menyusui ini ada beberapa ketentuan yang boleh membayar fidyah, tidak usah mengkodok. Ketentuannya jika pada saat menyusui dia khawatir akan bayinya kalau tidak disusui. Jadi kalau khawatir akan keadaan dirinya, dia tetap harus wajib kodok. Tapi kalau khawatirnya sama bayinya kalau tidak disusui, dia boleh bayar fidyah atau boleh dikodok juga. Nah itu satu pembahasan lagi sebelum ini 7 menit lagi sampai jam 9. Cara mengerjakan berpuasa. Cara mengerjakan puasa. Yang pertama, saat makan sahur, berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan esok hari karena Allah. Harus karena Allah. Yang kedua, ini opsional ya, 10 menit sebelum subuh tiba, berhenti makan dan minum. Ini kebiasaan yang dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena adanya imsak itu untuk kehati-hatian. Kita sebagai orang awam tidak tahu, tidak bisa melihat gimana sih fajar sidik itu naik, terbit, gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi ada yang berpendapat harus berhenti 10 menit sebelum subuh tiba. Tapi kalau misalkan memang sudah bisa tahu waktu fajar sidik terbit, justru itu yang terbaik. Di 10 menit terakhir kita makan dan minum seperti yang Rasul kerjakan, yang Rasul lakukan pada saat itu. Lalu berbuka dengan yang manis atau air. Kalau tidak ada yang manis di sini, usahakan kurma
segerakan. Kalau udah adzan maghrib, segerakan buka. Jangan dinanti-nanti. Buka tuh bukan maksudnya buka langsung makan besar. Tapi batalkan dulu dengan yang manis ini atau dengan air ini. Setelah itu lanjut sholat. Setelah sholat baru makan besar. Itu pembahasan kita kali ini. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan. Dan belum ada tugas untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Tidak. Belum apa? Sudah jelas? Paham ya? Paham, Pak. Mumayyiz apa? Paham. Paham, Pak. Mumayyiz ini apa nih? Lihat di... Belum. Mumayyiz ini apa? Itu yang ditandai warna biru. Ayo. Katanya paham, tapi nggak tahu. Apa Mumayyiz? Dapat membedakan antara yang baik Iya, betul, Kina. dan yang buruk. Jadi dapat membedakan apa yang baik dan yang buruk, serta apa, Kina? Dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Itu benar nih, nggak ada yang ditanyakan. Sudah dicatat? Ya, Pak. Coba lihat catatannya. Boleh lihat catatannya. Arahkan ke kamera. Yang baru-baru join, nanti rekamannya dilihat lagi ya di web ya. Pak, izin ke toilet. Ya, Bapak, saya juga izin ke toilet. ya boleh. Tetap ya, nanti ketika kita masuk lagi ke sekolah secara luring, tetap Bapak nanti periksa lagi catatan-catatannya. Gitu. Jadi tetap kalian harus catat apa yang Bapak sampaikan selama pembelajaran melalui Zoom. Sudah tidak ada yang tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau begitu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.